Yoho, apa kabar nakama semuanya? One Piece chapter terbaru terasa sangat menegangkan. Ya, di Jam Festa tahun ini, Eiichiro Oda mengatakan bahwa pria berambut merah akan bergerak. Eiichiro Oda tidak mengatakan secara spesifik siapa orang berambut merah tersebut. Namun, para pembaca One Piece menganggap bahwa tulisan Eiichiro Oda ini merujuk pada karakter Akagami no Shanks. Dan saat ini sudah berada di pertengahan tahun, yakni bulan Juni. Kita masih belum mendapatkan tanda-tanda akan kemunculan karakter Shanks dalam manga ini. Dan rasanya, kami sudah sangat lama tidak membicarakan karakter Shanks. Oke, ini merupakan video yang dibuat untuk diskusi ringan mengenai Akagami no Shanks. Karena kami betul-betul kangen untuk membicarakan pria yang ceboknya harus dibantu oleh Ben Beckman ini. Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Akagami no Shanks. Shanks adalah orang yang sangat dihormati oleh Maki D. Luffy dan Podcast DS. Bagi nakama yang pernah menonton video kami mengenai Shanks adalah petinggi tertinggi dunia bawah, pasti mengerti betapa berartinya sebutan bos atau Okashira pada diri Shanks. Banyak poin yang menunjukkan bahwa Shanks adalah petinggi tertinggi dunia bawah. Untuk poin-poinnya silakan nakama menonton video tersebut. Di sini kami hanya akan menyinggungnya sedikit. Orang-orang yang memiliki nama besar di dunia bawah pasti memiliki klien yang gila-gilaan. Seperti contoh, Doflamingo. Ia adalah salah satu broker dunia bawah. Dan klien dia adalah seorang Yonko bernama Yonko Kaido. Wow, ingat Dovi hanyalah seorang Shichibukai yang memiliki nama di dunia bawah. Tapi klien dia adalah orang yang ada di atasnya. Sehingga di sini kami kepikiran, jika memang Shanks adalah salah satu bagian dari dunia bawah, atau bahkan mungkin orang dengan nama terbesar di dunia bawah, kira-kira klien atau pelanggan seperti apa yang akan dimiliki oleh Shanks ini? Kami curiga bahwa alasan kenapa Shanks begitu dihormati oleh Sengoku dan kelima tetua Gorosei adalah karena mereka adalah klien dari Akagami no Shanks. Mungkin ada yang bertanya, Min, untuk apa organisasi seperti Angkatan Laut atau bahkan pemerintah dunia bermitra dengan sebuah bajak laut? Ini sulit untuk menjawabnya. Karena dari data yang kita punya, Orochi pun mengatakan hal yang sama pada CP0. Yakni Orochi pernah berkata, untuk apa kalian membeli senjata dari bajak laut untuk melawan bajak laut? Sebuah kehormatan. Kami pikir Angkatan Laut ataupun pemerintah dunia bukanlah orang-orang yang menghormati orang lain dari kekuatan lawan yang mereka miliki. Maksud kami, di arc Wano Kuni ini kita digambarkan karakter seperti Kaido, karakter kuat yang sangat menghormati musuh yang ada di hadapannya. Semakin kuat musuhnya, Kaido akan semakin menghormatinya. Dan apakah Angkatan Laut atau pemerintah dunia sama seperti itu? Menurut kami tidak. Justru ketika ada kekuatan yang besar, mereka akan lebih memilih untuk langsung memusnahkannya. Karena tentunya kekuatan dengan skala besar bisa mengganggu kedamaian dunia jika tidak digunakan dengan baik. Dan dari pihak pemerintah dunia, jangankan menaruh respect pada musuh, Gorosei dan Akainu yang notabene-nya memiliki visi yang sama saja, mereka tidak akur. Ketika pertemuan Gorosei dan Akainu diperlihatkan, kita melihat bahwa mereka saling adu mulut. Akainu dengan egonya dan Gorosei dengan kekuasaannya. Kejanggalan pertemuan Shanks dengan Gorosei. Ya, kami tahu topik ini sering dibicarakan oleh orang-orang. Namun, karena kita sudah mencapai chapter 1000 lebih dalam manga ini, maka sudah ada banyak perkembangan cerita yang terjadi semenjak arc Reverie pada chapter 907 sampai 909. Pada awalnya, banyak orang berpikir bahwa alasan kenapa Gorosei mau mengobrol dengan Akagami no Shanks adalah karena Shanks dicurigai mengetahui kebenaran dunia ini. Atau mudahnya Shanks mengetahui kebusukan pemerintah dunia. Sehingga pemerintah dunia takut Shanks membocorkan aib mereka. Dan setelah kita menengok dengan cerita yang sekarang, rasanya bukan hanya Shanks seorang yang mengetahui tentang kebusukan pemerintah dunia. Setidaknya mantan anggota bajak laut Rocks yakni Big Mom serta Kaido juga sepertinya mengetahui kebusukan pemerintah dunia. Bahkan, Kaido adalah orang yang mengetahui nama Joy Boy. Ini hal yang gila, orang yang tidak bisa membaca poneglyph bisa-bisanya mengetahui nama Joy Boy. Dan dibanding dengan bajak laut Roger, bajak laut Rocks berjalan lebih lama. Mereka adalah era yang lebih tua dari bajak laut Roger. Dan anggota bajak laut Rocks yakni Big Mom dan Kaido adalah orang yang mengerti tentang dunia ini. Big Mom terlebih dahulu mengamankan salah satu road poneglyph dibandingkan dengan Goldie Roger. Dan Kaido terlebih dahulu mengamankan Wano Kuni dibandingkan dengan Oden Kozuki. Sehingga mereka berdua bukanlah orang biasa. Mereka memiliki pengetahuan yang mungkin saat ini kita belum ketahui.
Jadi poin pertama mengenai Gorosei yang takut aibnya disebar sepertinya tidak valid. Lalu poin kedua, Sans adalah orang yang cinta damai. Ya dari yang kita lihat sekarang, Sans memang orang yang cinta damai. Tapi di satu sisi yang sama, ia adalah orang yang sangat berbahaya. Coba kita pikirkan, dalam pertemuannya dengan Yonko Shirohige, Sans berani datang dengan santai sambil mengeluarkan haki rajanya. Pertemuan antara dua Yonko ini bukan hanya obrolan biasa. Sans bahkan menyuruh atau memerintah Shirohige untuk menarik es kembali. Ya, tindakannya ini benar-benar berani. Terlepas dari dirinya yang cinta damai atau tidak, tapi tindakannya yang berani untuk bernegosiasi dengan lawan merupakan hal yang gila. Lalu apakah Gorosei menerima Sans karena Sans cinta damai? Bisa jadi. Tapi kami cenderung tidak berpikir begitu. Karena Sans adalah bajak laut. Maksud kami, dalam cerita ini, kelompok bajak laut Sans adalah orang yang menunjukkan bagaimana seorang bajak laut sebenarnya beraksi. Sebagaimana pada episode awal di mana Lakiro datang dengan santainya menarik pelatuk dan membunuh salah satu bandit gunung. Dibanding dengan Akagami no Sans, menurut kami bajak laut Luffy lebih cinta damai. Sehingga kesimpulannya, bagi nakama yang sudah menonton video kami tentang Sans adalah petinggi tertinggi pemerintah dunia, mungkin paham betul hubungan Sans dengan Yakuza dan kaitannya dengan konsep dunia bawah One Piece. Di mana dari sana kita mendapatkan teori atau kemungkinan bahwa Sans adalah petinggi tertinggi dunia bawah. Relasi antara penjahat dan pahlawan dalam cerita ini bisa terjadi di ruang tertutup. Maksud kami, di ruang publik Angkatan Laut memang menangkap para bajak laut. Tapi di balik layar, pemerintah dunia atau CP0 justru bertransaksi senjata dengan mereka. Bukankah hal yang aneh melihat pemerintah dunia membeli senjata dari bajak laut untuk melawan bajak laut? Sehingga dengan adanya fakta seperti itu, relasi antara orang baik dan orang jahat sepertinya bisa terjadi dalam dunia One Piece. Dan kami curiga alasan kenapa Sengoku menghormati Sans, alasan kenapa Gorosei menerima ajakan obrolan Sans adalah karena mereka mengenal baik Akagami no Sans, yakni dari dunia bawah. Yang bisa jadi organisasi sebesar Angkatan Laut atau Gorosei adalah klien dari Akagami no Sans. Ya, jika memang Sans bagian dari dunia bawah, mungkin klien dengan nama sebesar itu bukanlah hal yang aneh. Mengingat, Doflamingo yang skala kekuatannya sebatas Shichibukai saja bisa memiliki klien yang di atas dia, yakni sekelas Yonko. Sehingga, itu saja video untuk hari ini. Mungkin isi dari videonya tidak terlalu banyak, namun kami sangat berterima kasih pada nakama yang ingin menonton video ini sampai habis. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.